Bayangkan sebuah foto yang hampir selalu muncul setiap kali orang menyebut Masjidil Aqsa. Kubah emas berkilau, berdiri megah di bawah langit Yerusalem. Indah, ikonik, mendunia. Tapi tahukah kamu bahwa bangunan berkubah emas itu bukan Masjidil Aqsa? Kesalahan ini bukan hanya terjadi pada orang awam. Banyak umat Islam sendiri, bahkan media internasional, sering keliru menyebutnya. Hari ini, kita akan membuka tabir kekeliruan terbesar dalam sejarah visual Islam. Dan apa yang akan kamu temukan, mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang Al-Aqsa selamanya. Di satu tempat yang sama, Al-Haram Asy-Syarif, berdiri dua bangunan besar yang sering disamakan. Padahal, yang satu adalah masjid utama umat Islam, yang lain adalah monumen bersejarah dengan makna simbolik. Fungsinya berbeda, sejarahnya berbeda, bahkan status ibadahnya pun tidak sama. Jika kita keliru memahaminya, maka kita sedang keliru menjaga warisan suci Islam. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Masjidil Aqsa bukan sekadar satu bangunan. Ia adalah seluruh kawasan suci seluas kurang lebih 144.000 meter persegi, termasuk halaman, taman, kubah, dan masjid-masjid kecil di dalamnya. Namun ketika para ulama dan hadis Nabi menyebut Masjidil Aqsa, yang dimaksud sebagai masjid utama tempat sholat berjamaah adalah masjid berkubah abu-abu di sisi selatan kompleks. Inilah kiblat pertama umat Islam. Masjid kedua yang dibangun di bumi setelah Masjidil Haram. Dan salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk diziarahi. Disinilah imam memimpin sholat. Disinilah sujud dan doa dilantunkan setiap hari. Namun ironisnya, bangunan inilah yang jarang difoto dan jarang dikenali. Sekarang kita beralih ke bangunan yang paling sering disalahpahami. Dome of the Rock, atau Kubah As-Sahara, dibangun pada tahun 691 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tujuannya bukan sebagai masjid utama, melainkan sebagai monumen pelindung batu Sahara, batu suci tempat Nabi Muhammad dipercaya melakukan mi'raj. Dan para nabi sebelumnya memiliki keterkaitan spiritual. Di dalam Dome of the Rock, tidak ada mimbar khutbah Jumat, tidak ada imam tetap, dan tidak difungsikan sebagai pusat sholat berjamaah harian. Ia adalah penanda sejarah dan simbol akidah, bukan pusat ibadah. Namun, karena kemegahannya, dunia lebih memilih mengingat yang berkilau, bukan yang menjadi inti. Kesalahan menyamakan Masjidil Aqsa dengan Dome of the Rock bukan sekadar masalah istilah. Ini berdampak pada pemahaman sejarah Islam, narasi media global, bahkan klaim politik atas situs suci.
Ketika orang berkata, Masjidil Aqsa terancam, lalu menunjuk kubah emas, maka fokus umat pun bergeser dari masjid utama yang justru paling sering diserbu dan dibatasi. Memahami perbedaannya berarti menjaga akurasi sejarah, meluruskan narasi, dan membela warisan Islam dengan ilmu, bukan asumsi. Sekarang kamu tahu, dan ilmu ini bukan untuk disimpan sendiri. Bagikan video ini agar semakin banyak yang tidak lagi keliru. Tulis di komentar, sebelumnya, kamu kira yang mana Masjidil Aqsa? Subscribe agar kita terus membedah sejarah Islam dengan jujur dan mendalam. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Ingat, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang kita jaga hari ini untuk masa depan umat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.